Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuhu wa la tanfadu ajaibuhu wa la tuhsaru lahu minanun wa la tukhtasu bi zamanin duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafuqu wa yafdulu hamdal hamidin. Hamdan yakunu lana dhukhra wa ridha indallahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, diberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadiri majelis rutin yang insyaallah kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keberkahan di dalam sisa-sisa umur kita ini selalu untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, khususan di waktu yang mulia bainal isyain, waktu-waktu yang mustajab, kita gunakan untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang disenangi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu Abu Hurairah, beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang terbanyak mencatat daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dan melewati sekelompok para sahabat yang sedang ada di pasar. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, apakah kalian tidak mau mengambil daripada warisan-warisan Nabi yang sekarang sedang dibagi di masjid? Sehingga para sahabat, apakah betul ada warisan Nabi dibagi di masjid? Ya, sekarang sedang dibagi di masjid sana, kata Abu Hurairah. Sehingga mereka cepat ditinggal barang dagangannya, mereka cepat menuju ke masjid ingin mendapatkan daripada warisan-warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang mereka dapati di masjid bukan sedang dibagi warisan, tetapi di sana ada sekelompok orang sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang zikir, ada juga yang sedang belajar ilmu agama, menerangkan halal dan haram. Sehingga mereka kembali ke pasar mereka dan bertemu dengan Abu Hurairah, dan mereka katakan, ya Abu Hurairah, mana yang kau katakan bahwasanya warisan-warisan Nabi sedang dibagi di masjid? Lalu Abu Hurairah menjawab, apa yang kau dapati? Apa yang kalian dapati di masjid? Aku dapati mereka, para sahabat sedang baca Al-Quran, sedang sholat, sedang hadir majelis. Maka menjawablah Abu Hurairah mengatakan, apakah kalian lupa bahwasanya para anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewarisi para nabi itu harta, dirham, dinar, tidak, tetapi mereka waratu al-ilm, tapi mereka mewarisi ilmu. Akhirnya para sahabat diingatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya majelis-majelis ilmu inilah yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu yang bisa membanggakan, mendapatkan kecintaan lebih cepat kepada Nabi kecuali majelis ilmu, ta'lim wa ta'allum. Oleh karena itu, sekali waktu ada orang di antara para sahabat Nabi, 3 orang, yang satu datang ke majelis, ada satu kosong depan, dia duduk di depan. Lalu yang satu lagi duduk di belakang karena malu. Yang ketiga, dia hanya datang tapi tidak mampir, tapi pergi lagi. Sehingga Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ketahuilah bahwasanya orang yang pertama tadi, yang dia cepat duduk di depan, mereka itulah orang-orang yang mengharap akan rahmatnya Allah dan Allah kasih dia rahmat. Tetapi adapun orang-orang yang malu akan menghadiri majelis-majelis tersebut, maka Allah juga akan malu kepada dia. Adapun yang ketiga, ini yang termasuk yang buruk di antara mereka. Mereka tidak datang duduk ke majelis-majelis, tapi apa? Yu'adid, mereka menolak akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, majelis seperti ini disebutkan bahwasanya Al-Imam Fathul Musili mengatakan bahwasanya majelis-majelis seperti ini adalah ghada'ur ruh, makanan daripada hati, makanan jiwa. Kalau di dalam diri kita ini ada yang jasad, yang dohir,
maka di sana ada yang batin. Yang zahir perlu makanan, perlu obat, maka yang batin kita ini juga perlu makanan dan minuman serta obat. Yang zahir dari kita ini, badan kita ini kadang sakit, yang hati juga kadang sakit. Tetapi kalau yang sakit kita ini badan, orang cepat ingin mengobati karena terasa sakitnya. Orang pusing kepala, sakit mata, cepat dia ingin mencari obat. Tetapi kalau hati yang sakit, maka kadang orang-orang tidak sadar kalau hatinya sakit. Oleh karena beliau mengatakan Fathul Musili, seandainya ada orang sakit, alaisal marid, seandainya ada orang sakit 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, lalu tidak dikasih obat selama 3 hari, apakah dia masih hidup? Tidak akan hidup, dia akan mati. Orang sakit 3 hari tidak dikasih makan, tidak boleh dikasih minum, tidak dikasih obat, pasti akan meninggal. Begitu juga hati katanya. Kalau hati seseorang selama 3 hari tidak diberikan, tidak hadir majelis ilmu, tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan tadzkir wal idzikar, maka hati tersebut akan mati. Nah, kalau sudah mati, maka siapapun akan menasihatinya, dia tidak akan menerima akan nasihat-nasihat tersebut. Oleh karena itu, hadir majelis seperti ini termasuk ghadaur ruh, yang mana kata Nabi, sekali hadir daripada majelis yang mulia seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu, lebih utama daripada 1000 sholat sunnah. Kalau orang sholat sunnah 100 rakaat atau 50 rakaat akan berat, ya, tarawih kadang 23 rakaat akan berat. Tetapi hadir di majelis seperti ini 1 kali lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan juga lebih afdal daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Kalau kita menjenguk orang sakit 10, 20, itu akan memerlukan waktu yang lama dan mungkin capek. Tetapi hadir majelis seperti ini sekali, itu lebih utama daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dan juga lebih utama daripada takziah 1000 jenazah. Kita menengok, menjenguk atau takziah 1000 jenazah, tetap tidak menandingi keutamaan daripada hadir majelis seperti ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk mendatangi majelis-majelis seperti ini. Inilah yang nanti akan kita buat bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan Shafar, dan sebentar lagi insyaallah kita akan menyambut daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan di situ dilahirkannya bagi Nabi Muhammad SAW. Yang di bulan Rabi ini semua akan kaun ciptaan Allah berubah. Bagaimana semua ciptaan Allah ini ada hubungan dengan Nabi SAW. Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabi ini dahulunya di kalangan orang Arab ini bukan bulan-bulan yang terkenal, bukan, dan bukan bulan yang mulia, bulan yang biasa. Tidak seperti Ashurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan-bulan diharamkan oleh Allah, seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan. Bagaimana di sana ada Asyura, di sana ada wukuf di Arafah, dan banyak yang lainnya, atau bulan-bulan yang mulia tersebut. Tetapi apa? Nabi dilahirkan oleh Allah yaitu di bulan Rabi'ah. Begitu juga apa? Nabi dilahirkan di hari Senin, yang mana hari Senin ini di kalangan orang Arab dulu bukan suatu hari yang mulia, bukan seperti hari Jumat, bukan seperti hari Sabtu. Orang Yahudi dulu mengagungkan hari Sabtu, orang Nasrani mengagungkan hari Ahad, tetapi Nabi dilahirkan hari Senin. Para ulama mengatakan bahwasanya kenapa Nabi itu dilahirkan pada bulan Rabi, yang di kalangan orang Arab tidak terkenal, bulan yang biasa, karena mempunyai kemuliaan yang mustaqiliyah atau istiqlaliyah atau munfaridah, kesempurnaan yang menyendiri. Karena apa? Nabi tidak disandarkan kepada bulan tertentu, dan Nabi tidak disandarkan kepada hari tertentu. Tetapi apa? Bulan itu menjadi mulia karena disandarkan kepada Nabi SAW. Makanya biar orang tidak mengatakan, oh Nabi mulia, ya memang karena dilahirkan pada bulan-bulan mulia seperti Dzulqa'dah, seperti Muharram. Tetapi tidak seperti itu. Nabi dilahirkan di bulan Rabi agar bulan Rabi ini menjadi mulia karena lahirkannya Nabi SAW. Begitu juga hari Senin, Nabi dilahirkan waktu hari Senin. Karena apa? Biar hari Senin menjadi mulia karena dilahirkannya Nabi SAW. Bukan hanya lahir,
tetapi Nabi diutus juga hari Senin, Nabi hijrah hari Senin, dan juga diwafatkan juga hari Senin. Ini semua agar menunjukkan dengan hari Senin berada pada lahirnya Nabi, dia menjadi mulia dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi hijrah ke kota Madinah yang dulu namanya Yasrib, yang kota yang di kalangan orang Arab ini kota yang biasa, apalagi dikenal dengan terkenal wabah penyakit yang sangat ganas. Dan Nabi pun pada waktu awal hijrah ke sana diganti sama Nabi menjadi Al-Madinah At-Thayyibah. Para sahabat bertanya, "Ya Nabi, mengapa kau ganti dengan Madinah At-Thayyibah? Ini kok asing. Nama Yasrib kok diganti dengan Al-Madinah At-Thayyibah?" Kata Nabi apa? "Li thayyibati ahli wa hawa'i." Karena bagusnya suasananya dan bagusnya orang-orang yang ada di Madinah. Li thayyibati ahli wa hawa'i. Oleh karena itu, padahal di antara kota-kota yang di sekitar, kenapa Nabi tidak hijrah kepada Palestina, yaitu kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau kota-kota yang lain? Tetapi kenapa kok dipilih Yasrib? Agar apa? Bahwasanya kota Yasrib menjadi mulia karena hijrahnya Nabi SAW. Bukan karena kota Yasrib mulia karena istilahnya Nabi menjadi mulia karena hijrah ke Yasrib, tidak. Tapi apa? Kota Yasrib menjadi mulia karena dihijrahkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, semua sesuatu yang berhubungan dengan Nabi maka menjadi mulia, termasuk kita. Kata Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah di kalangan manusia. Karena apa? Kita menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bukan hanya manusia, tetapi al-jamadat, batu, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, pelepah kurma, semuanya itu ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat pada waktu matahari dirubah oleh Allah atau berhenti karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu Nabi pada waktu itu tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Lalu Nabi turun wahyu, dalam keadaan beliau tidur turun wahyu. Sehingga apa? Kata Sayyidina Ali tidak berani untuk membangunkan Nabi. Sampai-sampai kalau Nabi itu sudah turun wahyu, kata Sayyidah Aisyah, meskipun musim dingin pun itu keluar keringat di keningnya dari dahsyatnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena Sayyidina Ali tidak berani membangunkan Nabi sampai matahari hampir terbenam, dan beliau Sayyidina Ali belum sholat asar. Akhirnya dibiarkan sama Sayyidina Ali sampai Rasulullah selesai. Rasulullah bangun, dikatakan, "Ya Rasulullah, aku belum sholat asar." Kata Nabi, "Kau belum sholat asar ya?" Akhirnya apa? Nabi meminta kepada Allah agar matahari dikembalikan agar Sayyidina Ali sholat asar. Bagaimana matahari ciptaan Allah merubah daripada pergerakannya demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekali waktu juga pada waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi pulang dari Isra Mi'raj, lalu Nabi cerita atau mengabarkan kepada orang-orang musyrikin Mekah, dan mereka mengingkari akan Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi dibilang orang tidak waras dan tidak lainnya, sehingga dipanggil Sayyidina Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, ini sahabatmu." Kata mereka, "Sudah tidak waras." Dia katakan bagaimana dia berjalan ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Mekah hanya tidak sampai setengah malam. Padahal kita berjalan ke Masjidil Aqsa sana berbulan-bulan. Akhirnya apa? Apa buktinya? Ditanya, bahwasanya engkau telah ke Masjidil Aqsa atau ke Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi mengatakan bahwasanya aku melewati kafilah orang Mekah yang sedang mereka jalan dari Syam sana akan menuju ke Mekah. Kapan mereka datang? Hari Rabu, kata Nabi. Dan aku telah minum di antara minuman dan aku mengucapkan salam kepada mereka. Ini orang-orang musyrikin Mekah mengingkari. Tetapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Seandainya itu lebih dari yang diceritakan, aku percaya. Makanya beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Sehingga singkat cerita, kembali ke yang tadi, bahwasanya Nabi mengatakan mereka akan sampai hari Rabu di Mekah, kafilah orang Mekah ini. Nah, aku telah mengucapkan salam kepada mereka. Mereka berhenti di suatu lembah. Aku mengucapkan salam kepada mereka dan aku minum air mereka di antara unta-unta mereka. Sehingga betul pada waktu hari Rabu ditunggu orang musyrikin Mekah dengan Nabi berkumpul, menunggu kafilah, ingin membuktikan bagaimanakah betul Nabi telah suatu malam melewati di antara kafilah mereka. Sehingga pada waktu matahari akan tenggelam, Nabi minta kepada Allah, "Ya Allah, bahwasanya kita atau aku menunggu kafilah orang musyrikin Mekah yang datang." Sehingga apa? Sama Allah matahari ditahan 1 jam biar tidak terbenam sampai kafilah datang.
Bagaimana matahari bisa diberhentikan oleh Allah berkat Nabi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga betul ditanyakan kepada mereka orang musyrikin Mekah, apakah betul kalian suatu malam berhenti di satu lembah? Ya betul. Dan kami mendengar suara Muhammad, kata mereka. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Itu bagaimana matahari. Lalu bagaimana bulan? Bulan ditundukkan kepada Nabi. Sebagaimana pada waktu mereka berkumpul orang-orang musyrikin Mekah di samping daripada Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi istana raja di kota Mekah sana, sebelah dulu itulah Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais, yang diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah naik ke sana dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dabirin ya'tina min kulli fajin amik. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk memanggil manusia dari tempat gunung tersebut. Sehingga apa? Orang-orang yang menjawab panggilan Ibrahim tersebut akan dimudahkan berangkat untuk haji atau umroh. Yang jawab sekali akan jawab sekali. Di alam ruh yang mereka menjawab panggilan Nabi Ibrahim akan datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang musyrikin Mekah berkumpul di samping Jabal Abi Qubais dan meminta kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau betul engkau ini adalah ada seorang nabi, tunjukkan kepada kami. Nabi-nabi terdahulu punya mukjizat dan tunjukkan mukjizatmu. Apa yang kalian minta? Dan kalau aku bisa melakukan, apa kalian beriman kepadaku? Ya, kami akan beriman kepadamu. Apa yang kalian minta?" kata Nabi. "Coba kamu belah itu bulan." Lalu sama Nabi apa? Bulan dibelah. Yang satu sebelah kanannya Jabal Abi Qubais, satu sebelah kirinya. Dan tidak benar kalau dikatakan bahwasanya bulan tersebut datang kepada Nabi dan Nabi bilang tidak. Tapi apa? Tetap posisi di langitnya, tapi dibelah sama Nabi. Dan orangnya bukan hanya di Mekah yang menyaksikan, orang dari Syam sana pun menyaksikan pada malam tersebut bulan dibelah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang dengan kemajuan zaman sampai sekarang ini, dilihat dengan teknologi yang canggih sekarang, bulan tersebut pernah bekas ada belahan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka melihat semua orang musyrikin Mekah bagaimana mukjizatnya Nabi. Bulan tersebut dibelah, tetapi apa? Mereka tetap mengingkari. Mereka mengatakan bahwasanya sihirun mustamir, bahwasanya sihir yang terus menerus. Dikatakan Nabi tukang sihir. Kita lihat bagaimana bulan itu dibelah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diizinkan Allah Subhanahu wa taala semua menjadi ta'alluq, ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi batu-batu yang dulu Nabi kalau jalan dari rumah beliau, rumah Sayyidah Khadijah, ya sampai sekarang masih ada rumahnya, itu berjalan ke Gua Hira, Nabi kadang melewati di belakangnya ada yang mengucapkan salam. Nabi noleh tidak ada orang. Jalan lagi ada yang mengucapkan salam lagi. Akhirnya Nabi sampai di Gua Hira dan mengatakan, "Aku tahu bahwasanya ada batu-batu yang mengucapkan salam kepadaku." Bagaimana sebuah batu, benda mati, bukan benda hidup, tapi punya ta'aluk yang kuat dengan hubungan yang kuat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi pohon-pohon. Kata Sayyidina Ali apa? "Aku dulu setiap lewat dengan Muhammad, aku tidak melewati pohon atau batu kecuali mereka mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Belum lagi onta, hewan yang onta ini ngadu kepada Nabi. Ada satu orang sahabat, dia memperlakukan onta dengan tidak dikasih makan tapi dikasih pekerjaan yang berat, sehingga onta tersebut mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua hewan, tumbuh-tumbuhan, batu. Ada lagi haninul jid'i, yang Nabi dulu kalau di Masjid Nabawi yang lama belum ada mimbar, Nabi kalau khutbah mesti memegang pelepah kurma di sampingnya. Pelepah kurma sebagai pegangan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tambah banyak yang masuk Islam, yang hadir di Masjid Nabawi, sehingga yang belakang kalau Nabi khutbah tidak kelihatan. Ada seorang perempuan mengusulkan agar Nabi dibangunkan mimbar 3 tingkat. Sehingga pada waktu dibangunkan mimbar, Nabi waktu mau khutbah hanya dilewati pelepah kurma tadi, langsung menuju ke mimbar. Sehingga pelepah kurma tadi tidak dipegang sama Nabi, hanya dilewati saja, dia merintih, sedih. Kasautil sakla, seperti suara ibu yang kehilangan seorang anak. Sampai-sampai kata para sahabat mengatakan Abu Hurairah bahwasanya orang sahabat yang di paling akhir masjid mendengar daripada rintihan pohon tersebut, pelepah kurma tadi. Sehingga Nabi turun dari mimbar, dipeluk sama Nabi. Dan Nabi mengatakan apa para sahabat? Ketahuilah bahwasanya seandainya ini tidak aku peluk, seperti bayi yang nangis didiamkan sama ibunya, seandainya tidak aku peluk akan nangis seperti ini sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Di riwayat yang lain oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitabnya bahwasanya disebutkan Allah menyuruh Nabi untuk berikan pilihan kepada pelepah kurma tadi. Dengan pilihan apa? Antara dua. Apakah dia ditanam kembali, dikembalikan
kepada ibunya yang kumpul, karena pelepah kurma dipotong dari ibunya, dikembalikan ke tempatnya semula, lalu dia berbuah dimakan oleh orang-orang dunia, atau nanti berkumpul dengan Nabi di akhirat sana, di surganya, dihidupkan di surganya Allah, lalu bisa dimakan oleh kaum muslimin, orang-orang soleh yang masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelepah kurma tadi milih kumpul bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lah ini semua, bagaimana al-jamadat, bagaimana matahari, bagaimana bulan, itu semua ada hubungan dengan Nabi SAW. Makanya disebutkan bahwasanya kalau ini saja pelepah kurma saja dia tidak mau pisah, tidak mau berpisah dengan Nabi, apalagi kita sebagai manusia yang punya hati, punya perasaan, bagaimana akan berpisah dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, di bulan yang mulia nanti ini, ya, bulan depan insyaallah sebentar kita akan masuk ke bulan mulia Rabiul Awal, hendaknya kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi SAW, agar senang atau bergembira dengan datangnya bulan tersebut. Wa bi rahmatillah falyafrahu, disebutkan bahwasanya dengan rahmatnya Allah, dengan lahirnya Nabi SAW, seseorang itu harus bergembira dengan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak di antara para ulama menyebutkan bagaimana seseorang itu dengan senang dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya ceritanya Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab ini yang dia ini memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tatkala Nabi ini di kandungan ibunya, karena apa? Di dunia ini tidak ada suatu kesedihan, tidak ada ujian kecuali Nabi telah melakukan. Apa ujian yang tidak pernah Nabi lakukan? Nabi menimpa kepada Nabi. Kalau sekarang misalkan ada orang dia merasa sedih karena yatim, Nabi juga yatim. Nabi di kandungan ibunya 4-5 bulan ditinggal wafat oleh ayahnya. Abahnya Nabi dari Mekah, Nabi dalam kandungan ibunya berangkat ke Syam sana untuk berdagang. Pulang dari Syam, abahnya sudah merasa agak sakit, sehingga beliau istirahat di Madinah, atau namanya dulu Yasrib, sebelum namanya Madinah, karena banyak saudara bibi-bibi dari ayahnya, itu dari ibunya ayahnya, itu berada di sana, di Madinah sana, sehingga beliau istirahat di sana sampai meninggal di sana. Lalu dimakamkan di Madinah ayahnya Nabi. Pada waktu umur 5 tahun, pas kecil, dibawa sama ibunya untuk ke Madinah. Pulang dari Madinah ibunya meninggal. Nabi pulang hanya berdua dengan Ummu Aiman, yaitu budak daripada ayahnya atau yang membarengi ibunya. Jadi kalau ada orang bilang yatim piatu, Nabi sudah yatim piatu. Lalu Nabi diasuh oleh kakeknya 2 tahun, diasuh oleh pamannya, dan Nabi juga mengembala, dan Nabi juga berdagang. Jadi semua kesedihan yang dialami umatnya, Nabi telah melakukannya. Oleh karena itu, pada waktu Nabi di kandungan ibunya, ngelihat ayahnya sudah wafat, Abu Lahab ini termasuk pamannya Nabi, tapi paman sama ayahnya itu beda ibu. Yang satu ayah bersama ibu adalah Abu Thalib, yang satu ayah dengan ayahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Abu Lahab ini kasihan, makanya mengatakan kepada budaknya namanya Suwaibah, ya Suwaibah, kalau nanti anaknya Abdullah ini atau keponakanku lahir, kabari aku. Akhirnya pada waktu Nabi lahir, Suwaibah tadi budaknya mengadu ke Abu Lahab, ya Abu Lahab telah lahir anaknya Fatim, anaknya Aminah atau anaknya Abdullah saudaramu. Orang Arab dulu, mereka ini kalau dikasih sesuatu, mereka ada namanya halawah, ada timbal balik. Jadi kalau kasih kabar, dia kasih orang untuk kesenangan. Akhirnya Abu Lahab ini karena senang mendengar lahirnya Nabi Muhammad, ya, dimerdekakan budak ini, Suwaibah ini dimerdekakan. Sehingga pada waktu Abu Lahab sudah meninggal, dimimpi oleh saudaranya Sayyidina Abbas, termasuk pamannya Nabi juga, tapi beda umurnya tidak jauh dengan Nabi. Sayyidina Abbas ini mimpi Abu Lahab. Ditanya, ya Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Dikatakan, aku sekarang dalam keadaan yang sangat-sangat buruk, tetapi aku setiap hari Senin diringankan azabku oleh Allah. Dengan apa? Dengan keluar dari jemariku atau dari jempolku ini air yang bisa aku minum. Kenapa kok diringankan? Karena aku pernah sekali dulu senang dengan lahirnya Muhammad SAW. Aku merdekakan budakku demi Muhammad SAW. Ini Abu Lahab saja yang sudah diabadikan dalam Al-Quran dengan tabbat yada Abi Lahab, diabadikan untuk adabnya siksa dalam Al-Quran, itu dikasih keringanan
sama Allah adabnya karena apa? Karena senang dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nasruddin Ad-Damashqi mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dzambuhu bi tabbat yadahu fil jahannam mukhallada. Kalau orang ini saja, ini orang kafir saja yang diabadikan adabnya dalam neraka, dia diringankan adabnya setiap hari Senin karena cinta dengan Muhammad. Lalu bagaimana kalau seorang hamba yang umatnya Muhammad, dia sepanjang umurnya senang dengan Rasulullah. Jadi kalau kita hanya ini modal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita mungkin banyak riaknya atau belum diterima oleh Allah. Tapi kalau mahabbah kepada Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat, namanya sahabat Sauban, yang sering kita dengar bahwasanya sahabat ini sekali waktu tiap hari bersama Nabi. Sekali waktu datang kepada Nabi, dia dengan murung. Wajahnya murung. Dipikir sakit sama Nabi. Ya Sauban, apa yang menimpamu, katanya. Kamu kok murung, tidak seperti biasanya riang gembira. Dikatakan, ya Rasulullah, aku tidak sakit, tetapi aku berpikir, katanya. Aku berpikir pasti nanti aku akan berpisah denganmu. Kalau engkau wafat, aku di dunia aku berpisah denganmu. Seandainya pun aku wafat atau kita masuk surga, pastinya engkau surganya lain, surganya di atas, VIP. Tapi aku pasti di surga yang biasa. Aku tidak kuat untuk berpisah denganmu ya Rasulullah, katanya. Apa kata Nabi? Dikatakan, ya Sauban, bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa dia dicintainya. Oleh karena itu, mungkin sedikit lagi kita lagi adzan Isya, dikatakan kejadian nyata yang dialami oleh kakeknya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan cerita ini bukan lalu lewat kitab, tapi lewat langsung, pendengaran langsung dan nyata, yaitu Said Abbas, ya Abu Ya Muhammad bin Alwi bin Abbas. Pada zaman itu belum ada, Saudi Arabia belum ada, tetapi apa, gubernur Madinah ikut Khalifah Turkiya sana yang dipimpin oleh Syarif Husain di Mekah sana. Kakeknya Said Muhammad Al-Maliki, yaitu Said Abbas Al-Maliki, beliau ini diutus oleh Syarif Husain ke Palestina sana. Karena di sana ada renovasi Qubbatus Sohra, kubah yang Masjidil Aqsa itu yang warna kuning, namanya Qubbatus Sohra. Itu direnovasi. Sehingga Said Abbas ini disuruh membawa bantuan dari Mekah untuk renovasi masjid tersebut. Sampainya di sana disambut sama ulama-ulama di sana, karena perwakilan ulama dari Mekah. Sehingga mereka mengadakan maulid. Seperti kita biasanya kalau bulan Rabiul Awal kita ramaikan dengan maulid, di sana juga. Tapi di sana maulidnya 1 jam, 1 jam setengah, agak lama mereka buat maulid. Sehingga beliau hadir, lalu di ujung di pojokan sana, kata Syed Abbas, belum menyaksikan, melihat ada suatu orang tua dari awal maulid sampai akhir maulid berdiri. Sehingga apa? Pada waktu melihat berdiri, umurnya sudah tua sekitar 70-80 tahun, beliau juga tidak tega melihat ini orang berdiri, suruh duduk, tetap nggak mau, sampai disamperi. Sebelum mahal qiyam itu sampai disuruh duduk, tetap nggak mau orang ini. Sampai orang-orang, wahai ya Imam Said Abbas, biarkan sudah. Orang ini memang setiap maulid seperti itu, biarkan sudah. Akhirnya sudah dibiarkan, betul, sampai doa sampai akhir, beliau itu berdiri orang tadi. Akhirnya penasaran ini Said Abbas ini. Disamperi orang tadi, wahai ya fulan, katanya, ya Syekh, kalau aku ini tamu ke sini, kalau engkau ingin betul-betul menghormati aku minta kamu ceritakan apa alasanmu kok berdiri dari awal sampai akhir. Dia bilang, aku tidak pernah, jarang cerita masalah ini. Cuma karena ingin menghormati kamu, aku ceritakan. Kenapa? Dulu katanya, aku termasuk orang yang benci dengan orang maulid. Benci dengan maulid, apalagi waktu qiyam, aku sangat benci. Dan sekali waktu aku pernah datang ke satu masjid, aku marah-marah di sana. Aku marahin mereka. Waktu berdiri khususnya aku marah kepada mereka, sehingga pada aku pulang dan malam hari, lah ini Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang ini. Pada waktu malam hari, aku bermimpi di satu masjid yang kumpul tadi itu. Dalam mimpiku aku melihat Rasulullah datang, sehingga mereka semua berdiri. Tetapi semua Rasul tidak boleh berdiri, suruh duduk. Kalian duduk semua, nanti kalau aku lewat baru kalian duduk. Sehingga Nabi betul lewat satu persatu, dan mereka berdiri salaman kepada Nabi semua. Sampai pada waktu giliranku, pada waktu berdiri, aku mau berdiri sama Nabi, ya, la tagum, jangan berdiri kamu. Sehingga pada waktu aku bangun, aku tidak bisa berdiri. Aku dalam keadaan lumpuh. Sehingga aku berobat, minta doa ke ulama, aku berobat ke dokter, semuanya tetap tidak ada hasil. Sehingga ada satu ulama namanya Al-Imam Asy-Syaikh, dipanggil Abul
dipanggil Abu Bulbul atau sebagai ulama sana, orang Palestina mengatakan bahwasanya coba kamu nadar, apa yang kamu lakukan ini kamu nadar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu nadar kebaikan, sehingga apa? Aku bernadar bahwasanya kalau aku sisa hidupku ini aku hadir kepada maulid dan aku akan berdiri dari awal maulid sampai akhirnya aku akan berdiri, sehingga pada waktu diadakan pada waktu dia sudah nadar, sekali waktu dia mimpi lagi seperti mimpi yang pertama. Nabi, mereka mau berdiri, Nabi larang, sehingga Nabi lewat satu persatu sampai giliran dia, lalu Nabi mengatakan al-an tagum, sekarang baru kamu bangun. Sehingga pada waktu dia bangun, subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alasan dia setiap hadir maulid, dia dari awal sampai akhir dia tidak mau duduk. Karena apa? Karena awalnya dia mengingkari akan orang yang hadir kepada maulid. Oleh karena itu kita insyaallah sisa umur kita khususnya di bulan depan ini kita bersama-sama berusaha daripada membuktikan daripada kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak amal ibadah khususnya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sesuatu urusan yang rumit, tidak ada suatu hajat yang bisa dilepaskan oleh Allah kecuali yang lebih cepat dengan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat tanpa ijazah dan sholawat tanpa thariqah dan sholawat tanpa murabbi, Allah sendiri yang mengijazakan kepada kaum muslimin dalam Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berikan umur panjang, berikan kesehatan, dijaga daripada wabah virus corona dan yang lain, dan keluarga kita, anak-anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita dimudahkan, juga diangkat penyakit-penyakit kita, dan kita dimatikan dengan husnul khatimah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawsil li kulli awba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي ربي علي أدى الهبي والحمد لله عدد تصصبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم